Muslim membenci mantan Muslim lebih dari siapapun. Inilah sebabnya Muhammad mengatakan hal ini. Muhammad berkata, barang siapa yang mengganti agamanya dari Islam, maka bunuhlah dia. Itu adalah Hotel California. Kamu bisa check out kapan saja kamu mau, tapi kamu tidak akan pernah benar-benar bisa pergi. Ya? Di Afghanistan, Iran, Malaysia, Maldives, Mauritius, Nigeria, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Yaman meninggalkan Islam dapat dihukum mati. Sama saja di Inggris dan negara-negara barat lainnya. Ini berkat masuknya umat Muslim secara besar-besaran. Bukan Muslim radikal, bukan Muslim garis keras, Muslim. Muslim memang meyakini hal itu. Itulah sebabnya Muslim membenci mantan Muslim. Sekarang inilah tujuan video ini. Sekarang tujuan video ini bukan untuk menyombongkan diri atau memuji diri sendiri, tapi penting bagi Anda untuk memahami mengapa orang seperti saya melakukan apa yang kami lakukan. Ini bukan dendam pribadi. Beberapa Muslim mungkin percaya begitu. Itulah sebabnya mereka mencoba mempermalukan kami, seperti kamu sudah keluar dari Islam, kenapa tidak move on saja? Tunggu dulu, kalian sendiri belum move on. Selalu ada pedang yang menggantung di atas kepala kami. Dan di atas semua itu, karena ancaman dari orang-orang ini, saya tidak melihat tujuan yang lebih besar selain mendidik dunia barat tentang bahaya Islam. Bukankah itu penting? Bukankah itu luar biasa? Seperti saya, Frodo di Rivendell. Ini bukan perang saya. Ini bukan pertarungan saya. Saya sebenarnya bisa diam saja dan pura-pura tidak tahu. Tapi tidak. Saya harus pergi dan menghancurkan cincin kejahatan ini. Dalam hal ini, Islam. Dengarkan ini. Inilah alasan mereka membenci kita. Inilah alasan Ali Daba dan semua pendakwa Islam ini membenci kita. Mereka membenci kita. Lihatlah ini. Inilah alasan mereka membenci kita. Sekarang lihat ini. Ini adalah bagian dari sebuah agama. Ada alasannya. Ya, ada alasan mengapa ada hukuman mati. Karena orang-orang seperti kamu, orang lemah yang meninggalkan agamanya. Kami bukan orang lemah. Kalaupun ada, kami justru termasuk orang-orang paling berani. Kami tahu bahwa ada seluruh peradaban yang ingin membunuh kami. Namun kami tetap melawan kalian para preman, kalian para barbar. Kami tetap lawan kalian. Alasan kalian bisa berkuar-kuar di barat adalah karena barat menoleransi kalian. Kalian tidak menoleransi kami. Saya tidak bisa pergi ke Pakistan. Terakhir kali saya pergi ke Pakistan adalah tahun 2015. Saya mulai beraktivisme pada tahun 2018. Saya tahu betul bahwa kecuali saya kembali ke Pakistan sebagai seorang kaisar, sebagai raja, yang mana saya sama sekali tidak berniat seperti itu, saya tidak tahu. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi dalam 20 tahun ke depan? Tidak, saya tidak punya mimpi-mimpi besar seperti itu. Saya sudah tidak peduli lagi dengan Pakistan. Saya benar-benar tidak peduli. Awalnya ketika saya mulai melakukan aktivisme, saya ingin mengubah pola pikir umat Muslim dan membuat mereka menjadi mantan Muslim. Saya cukup berhasil dalam hal itu. Puluhan ribu orang telah mengirimkan pesan kepada saya selama bertahun-tahun. Banyak orang Pakistan yang telah meninggalkan Islam. Tapi sekarang saya sudah tidak peduli lagi tentang itu karena saya punya tujuan yang lebih baik. Ini adalah rumah saya. Saya ingin menyelamatkan Barat. Saya ingin menyelamatkan peradaban Barat. Ini adalah peradaban terbesar yang pernah diciptakan umat manusia dan layak untuk diperjuangkan. Dan kita punya kaum woke yang sinting di Barat. Kita punya orang-orang bodoh yang dimanfaatkan. Saya ingin melihat jumlah mereka berkurang. Jadi tidak, kami bukan orang lemah, dasar brengsek. Dan itulah sebabnya kamu membenci kami. Dan tidak ada yang bisa kamu lakukan. Dan saya 100% percaya, 100%. Saya tidak ragu sedikit pun. Orang-orang ini akan kalah. Kita akan berhasil. Maksud saya, Barat akan bertahan. Dan jika Barat jatuh, tidak ada sedikit pun dalam diri saya yang mempercayai itu. Jika Barat jatuh di tangan orang-orang ini, maka kamu tahu ketika miliaran orang akan kehilangan cara hidup mereka, maka biarlah. Saya juga akan menjadi salah satu dari orang-orang itu. Tapi saya akan dihukum mati. Itu sudah pasti. Dan menyebabkan kerusakan di muka bumi dengan menyebarkannya. Hukuman mati dalam hukum Islam akan diterapkan kepadamu. Kita tidak punya waktu. Dan kami bangga akan hal itu. Ya. Hukuman mati akan diterapkan di negara Islam. Ya, bukan individu yang melakukannya sendiri. Itu hanya penjelasan tambahan. Tapi jika kamu tanya dia, apakah kamu ingin Inggris menjadi kekhalifahan Islam? Mereka semua bilang, ya, itulah tujuan kami. Jadi dia baru saja mengatakan bahwa dalam kekhalifahan Islam, mantan Muslim harus dibunuh. Sekarang, mantan Muslim adalah bagian yang sangat kecil dari masyarakat Barat, tapi sebenarnya ada juga banyak mantan Muslim kulit putih. Tapi beginilah sifat orang-orang seperti ini. Diri sendiri seperti orang bodoh ya. Tidak. Di bawah seorang amir itu akan dilakukan. Ya, dan kami tahu tidak, kami akan mengawasi.
Kami akan mengawasi saat kamu dideportasi. Tahu tidak, saya tidak sabar menunggu hari itu. Itu akan terjadi, Ali Dawa. Kamu hanya perlu memilih negara mana yang akan kamu pilih untuk mendeportasi dirimu sendiri. Afghanistan, Uni Emirat Arab tidak akan menerimamu. Negara-negara kaya di Teluk tidak akan menerimamu. Lihat dia, kalian barbar. Satu-satunya tempat yang tersisa untukmu mungkin hanya Afghanistan. Itu akan terjadi. Atau kita akan butuh koloni hukuman baru. Kami akan mengawasi. Itu akan terjadi, Ali Dawa. Ingat kata-kataku. Saya berumur 42 tahun. Semoga saya masih punya sisa 20-30 tahun lagi. Jika salah satu dari kalian jihadis tidak membunuh saya akan tetap mengawasi. Kami akan mengawasi. Karena jika kalian akan menyebabkan kerusakan di tanah ini, itu akan menyebabkan lebih banyak kerusakan bagi masyarakat secara keseluruhan. Karena syariah tidak datang untuk melindungi hak individu. Hei, bolehkah saya minum alkohol? Minum alkohol lagi, menabrak seseorang, membunuh mereka, menciptakan semua kekacauan seperti ini. Tidak, itu tidak boleh. Menabrak seseorang dan membunuh mereka. Itu benar-benar berbeda dengan menyelamatkan barat dari kalian para barbar. Saya Seth. Analogi mereka juga bodoh. Pokoknya persetan dengan dia. Selain membenci mantan muslim, mereka juga membenci perempuan. Perempuan yang berani bersuara. Mereka suka perempuan yang memakai burka dan hijab lalu menundukkan kepala. Dan mereka berkata, "Hei, kaulah tuanku. Kamu bisa melakukan apa saja yang kamu mau. Aku akan mengikuti semua perintahmu." Dengar wanita muslim ini mengejek remaja barbar ini. Tidak, jangan lepaskan itu. Jangan bangun, kamu di dalam bus. Kamu di dalam bus. Hei, di dalam bus, jangan bangun. Kamu tidak memakai hijab dan kamu memakai hijab seperti itu. Mereka membenci mereka. Jangan biarkan para barbar ini masuk. Tapi sayangnya, Keir Starmer akan menggelar karpet merah. Lihatlah ini, seorang wanita muslim lainnya melepas hijabnya. Saya tidak tahu apakah itu wanita yang sama. Lihat betapa lebih cantiknya dia sebagai seorang wanita. Bagus sekali. Itu ada pada wanita. Bukankah itu luar biasa? Izinkan saya mengatakan sesuatu karena umat muslim mencoba merendahkannya dengan memanggil mereka dengan sebutan buruk. Umat muslim suka mengakomodasi kecenderungan alami pria. Ya, sebenarnya biar saya tunjukkan. Biar saya putarkan video ini untukmu. Kamu akan mengerti maksud saya. Ada banyak saudari yang sangat mencintai saudari-saudarinya, yang rela mati demi saudari-saudarinya, yang rela tertembak demi saudari-saudarinya, tapi tidak mau berbagi suami dengan saudari-saudarinya. Kamu bisa berbohong kepada pasanganmu. Kamu bisa berbohong kepada pasanganmu. Oke, apakah boleh berbohong dalam konteks misalnya, jika seseorang berkata, saya merasa kamu punya istri kedua. Lihat, para jenius ini sedang membahas ilmu roket. Apakah dia bisa berkata, tidak, saya tidak? Ya, kamu bisa melihat itu. Kamu bisa melihat itu. Ya, saya pribadi percaya ini. Nabi berkata, kamu bisa melakukannya. Atau apa itu kebohongan putih? Tidak harus putih, itu bisa menjadi garis hitam. Jika seseorang melakukan ini dan mereka ketahuan misalnya, atau sesuatu terjadi, atau ya, maksudku sesuatu. Akhirnya, atau dia hanya bertanya padanya, di mana kamu tadi malam? Ya, tapi bahkan itu pun kamu bisa berbohong. Pria bisa melakukannya, itu tergantung pada pria. Tidak ada wanita yang bisa mengambil hak itu dari pria. Selain Islam, saya pikir integritas saya, martabat saya, jati diri saya. Sebagai seorang pribadi, menurut saya itu sangat tidak menghormati suami saya. Lihat semua wanita ini. Tinggalkan saja Islam. Mereka membencimu. Kamu tidak punya hak. Pergi dan menikahi orang lain secara diam-diam. Bagi saya, itu adalah perselingkuhan, meskipun secara Islam itu dibenarkan. Ide tentang Islam sampingan ini, kita adalah Muslim. Tidak ada Islam sampingan dalam diskusi ini. Saya sedang berbicara dengan seorang Muslim. Jadi tidak ada Islam sampingan di sini. Agama yang benar, yang sekarang diharapkan saya sebagai pria Muslim untuk diikuti, bukanlah agama Al-Islam. Itu adalah agama perasaan wanita. Saya tidak akan melakukan ini. Jadi saya katakan, sekarang kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Dengarkan bagian ini. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Dan Nabi, beliau menyimpan rahasia dari beberapa istrinya. Beberapa ulama, saya tidak akan membahas secara rinci, tapi beberapa ulama Sebenarnya karena terlalu memalukan. Muhammad berhubungan dengan budak perempuan Hafsah yang diberikan kepadanya. Jadi Muhammad memberikannya kepada Hafsah, istri ketiga atau keempatnya. Dan Muhammad suatu hari datang ke rumah Hafsah pada giliran Hafsah dan dia berkata, "Hei, kamu membawa ayahmu Umar memanggilmu." Jadi dia pergi ke Abu Bakar dan kemudian Muhammad mulai berhubungan dengan Maria Al-Qibtiyah yang merupakan budak perempuan Hafsah. Ketika Hafsah pergi ke Umar, dia berkata, "Hei ayah, apakah ayah memanggilku?" Umar menjawab, "Tidak, aku tidak memanggilmu." Lalu dia kembali ke rumahnya dan kemudian dia menemukan Muhammad
di tempat tidur bersama Maryam Al-Qibtiyah. Lalu Muhammad berkata, "Kamu tahu apa? Tolong jangan beritahu siapapun. Aku ingin tidur dengannya lagi." Jadi Muhammad sebenarnya berbohong. Karena Muhammad ada sebuah hadis di mana Muhammad sendiri mengatakan bahwa kamu boleh berbohong kepada istrimu. Seperti yang baru saja dikatakan oleh Muhammad ibn Abi Bakar. Jadi banyak muslim yang suka memoles citra berkata, tidak. Muhammad ibn Abi Bakar tidak tahu tentang Islam. Sebenarnya dia tahu tentang Islam. Lihat ini. Tidak diperbolehkan berbohong kecuali dalam 3 kasus. Sesuatu yang dikatakan seorang pria kepada istrinya untuk menyenangkannya. Tentu saja dia akan berusaha menyenangkan istrinya. Dia akan berkata, "Tidak, aku tidak akan tidur dengan dia." Atau, "Kamu tahu sayang, semuanya baik-baik saja. Kamu satu-satunya cintaku." Lalu dia bilang, "Bro." Ngomong-ngomong, mereka merekam video ini beberapa tahun yang lalu. Dan sejak saat itu, baik dia maupun istrinya, keduanya punya istri rahasia. Sebuah praktik yang disebut pernikahan misyar. Sebuah insiden dengan Maria orang Koptik, berbohong tidak diperbolehkan kecuali untuk 3 hal. Salah satunya adalah hadis Rajul Imra'ati. Maksud saya, itu dikutip dalam kisah yang sama. Bahwa ketika seorang pria berbicara kepada istrinya, Dan saya mengesampingkan kebutuhan egois saya, yaitu keinginan saya untuk memilikinya sepenuhnya. Saya harus memahami mereka. Dia ingin seorang Brad Pitt hanya untuk dirinya sendiri. Sayang, biarkan dia pergi. Saya perlu duduk dan benar-benar memikirkan bagaimana hal ini akan memengaruhinya. Ini adalah ujian untuk melihat bagaimana Allah menguji dia dan melihat bagaimana dia merespons. Allah sedang menguji. Ya Allah, Allah sedang menguji para wanita ini. Bagaimana dia akan merespons? Apakah dia akan membiarkan suaminya berhubungan dengan wanita lain? Karena laki-laki memang diciptakan untuk memiliki banyak pasangan seksual. Itu alasan yang mereka gunakan. Itulah alasannya. Itu pembenaran yang diberikan Muslim untuk membolehkan laki-laki Muslim memiliki 4 istri. Dan Ali Dawa akan mengatakan hal itu. Sebenarnya itu adalah poin yang ingin saya putarkan untuk Anda. Setelah itu saya akan kembali ke topik utama video ini. Jika dia memutuskan untuk melakukan sebaliknya, yaitu Anda tahu, mengajukan perceraian atau melakukan hal seperti itu, maka pada akhirnya dia jatuh ke dalam tindakan ketidaktaatan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. aci tanpa sepengetahuan istri pertama. Tidak ada. Sebenarnya, saya belum pernah melihat satu pun perbedaan pendapat dalam 14 generasi Islam. Itu tidak ada. Yang mana ada ulama yang mengatakan tidak, seorang wanita harus tahu. Dia harus memberitahu istrinya. Tidak ada. Lihat betapa dia sangat menekankan bahwa dia tidak harus memberitahu istri pertamanya bahwa dia punya istri-istri lain. Itulah tepatnya yang dia lakukan. Kita sedang membicarakan agama Islam. Tidak ada dari kalian yang setuju jika suami kalian menikah lagi. Boleh saya pastikan itu dulu? Saudari Swab, sama sekali tidak. Kamu tidak setuju dengan itu, saudari. Kalau saya, tidak. Dan jika kamu punya sesuatu untuk dikatakan, katakan sekarang. Dia mengancammu. Kamu sudah selesai. Ya, saudari Amira. Itu hanya istrinya. Kenapa dia menunjuk ke arahnya? Ya. Aku rasa itu bukan istrinya dari pekerjaannya. Bukan Sister Taylor. Dan aku tidak akan senang dengan itu. Para saudari beranggapan bahwa ada pria di luar sana yang tidak berpoligami. Karena kalian secara alami bersifat monogami, artinya kalian hanya ingin suami kalian dan kalian bahagia dengan suami kalian. Kami tidak diciptakan seperti itu. Ya benar, itu poin yang ingin saya sampaikan karena saya ingat hal ini. Dan itulah mengapa kita bilang Islam adalah agama buatan manusia. Dibuat untuk laki-laki, dibuat oleh seorang laki-laki. Benar, siapa sih yang tidak ingin punya banyak pasangan seksual? Jadi kepercayaan umum adalah bahwa wanita secara alami monogami dan laki-laki, seperti yang kalian tahu, poligami. Memiliki banyak hubungan bebas, kalian tahu hubungan bebas, tidak monogami adalah kata yang lebih tepat. Jadi inilah seluruh alasan di balik pemikiran Muslim. Karena laki-laki secara alami tidak monogami, mereka ingin memiliki banyak pasangan seksual. Jadi Allah sudah tahu itu. Jadi daripada mereka pergi dan melakukan perzinahan, Allah memberikan semua ketentuan ini kepada mereka. Oke, bahkan jika kita mengikuti itu, saya seorang pria dan kamu tahu, benar, siapa yang tidak mau itu? Tapi Kristen itu berbeda. Kristen adalah tentang pengorbanan. Ya, kamu harus berkorban. Kamu harus punya pengendalian diri dan semua itu. Islam tidak memberitahu pria muslim untuk melakukan itu, untuk punya pengendalian diri. Islam seperti, ya, kamu mau punya istri lebih dari 1? Oke, silahkan. Kamu bisa punya 4 istri, budak seks tanpa batas, dan kamu bahkan tidak perlu berbagi itu dengan laki-laki lain. Bukankah luar biasa bahwa Allah sangat memahami apa yang diinginkan pria? Dan mereka bilang wanita itu secara alami monogami. Itulah kenapa mereka tidak ingin punya banyak pasangan seksual. Bagaimana dengan kecenderungan alami wanita yang lain? Lihat, kecenderungan alami pria adalah punya banyak pasangan seksual. Tapi bagaimana dengan kecenderungan alami wanita yang lain? Bagaimana dengan kecenderungan alami wanita?
Setiap wanita akan bilang bahwa dia ingin terlihat cantik. Dia ingin tampil, dia tidak ingin berpakaian seperti, kamu tahu, pakai hijab. Dia tidak ingin terlihat jelek seperti itu. Itulah kenapa banyak wanita ketika mereka meninggalkan Islam, inilah yang mereka lakukan. Tapi Allah, yang merupakan identitas palsu Muhammad, dia sangat menyadari kecenderungan alami pria, tapi tidak dengan kecenderungan alami wanita. Dia tidak memberitahu pria untuk, kamu tahu, berkorban, tahan nafsumu, kamu tahu, kendalikan itu. Tidak, kamu mau tidur dengan wanita lain, silakan saja. Ini aturannya. Dan omong-omong, Muhammad memberitahu pria muslim bahwa mereka hanya boleh punya 4 istri dan budak seks tanpa batas. Tapi untuk Muhammad sendiri, tidak ada batasan 4 istri. Bukankah itu nabi palsu yang paling jelas dalam sejarah manusia? Lihat badut ini. Dengarkan ini. Apakah wanita diperbolehkan melepas burka mereka? Ya, Mereka bisa melepasnya jika mereka mau. mereka bisa ya. Hijab di bawah syariah atau di luar syariah. Dalam syariah tidak. Jadi bahkan tukang roti pun mereka tidak bisa melepasnya. Sama sekali tidak. Mereka dipaksa untuk melakukannya. Jadi tidak. Itu adalah bagian dari hukum bagi mereka untuk memakainya. Jadi hukum mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus memakainya. Tentu saja, itu adalah bagian dari hukum. Apa yang akan terjadi jika mereka melepasnya? Lalu, tergantung pada hukum di negara tersebut. Maksudmu tergantung pada hukum di negara tersebut. Kita sedang membicarakan syariah. Jadi dalam syariah, jika seorang wanita muslim tidak memakai hijab, dia akan dipukuli sampai dia menyerah. Sampai dia berkata, baiklah saya akan memakainya. Tentu saja mereka akan memakainya. Tapi wanita feminis akan mengatakan hal yang berbeda. Tergantung pada apa yang diputuskan, akan ada konsekuensi. Mereka tidak senang dengan konsekuensi itu. Mereka bisa pindah ke tempat lain. Itu tidak benar. Seolah-olah seorang wanita muslim bisa berkata, baiklah begini saja. Saya pergi. Seorang wanita muslim bahkan tidak bisa pergi tanpa wali laki-laki. Entah itu ayahnya, suaminya, saudaranya, atau pamannya. Dan daftarnya terus saja berlanjut. Dan jika seorang wanita tidak memiliki mahram laki-laki untuk menjaganya, maka amirnya, khalifahnya menjadi mahramnya. Begitulah menyedihkannya. Dia tidak bisa pergi sendiri. Dan lihat dia hanya sedang mempercantik sesuatu yang sebenarnya sangat buruk. Mereka diizinkan untuk pergi. Ya, Oke, jadi mereka bilang, saya ingin meninggalkan agama ini. tidak, saya ingin meninggalkan negara ini. Mereka bisa pergi, mereka tidak bisa pergi. Seorang wanita muslim tidak bisa meninggalkan negaranya, itu mutlak. Namanya adalah Smile Tujena. Dia jelas-jelas berbohong di sini. Berikan saya fatwa yang mengatakan wanita muslim boleh pergi jika mereka tidak senang dengan praktik Islam tertentu. Itu adalah kebohongan mutlak. Smile Tujana, kamu makhluk tak kau malu. Saya tidak menyangka itu darimu. Apa yang terjadi dengan pembelaan tanpa kompromi terhadap nilai-nilai Islam? Makhluk tak tahu malu. Saya akan meninggalkan negara ini dan agama ini. Ya, Itu tidak masalah. Jadi semua orang diizinkan untuk pergi begitu saja. dalam Islam, Dan tidak diizinkan untuk pergi. jika Anda memutuskan bahwa Anda tidak mengikuti keyakinan itu dan Anda menyimpannya untuk diri sendiri, silahkan saja. Lihat bagaimana dia mengubah standar. Melepas hijab itu sendiri pada dasarnya merupakan tindakan yang sangat terbuka. Itu adalah bentuk penolakan terhadap Islam, terhadap aturan Islam. Itu tidak bisa dilakukan secara diam-diam. Sekarang, di sisi lain, apa yang dia katakan, jika Anda seorang mantan muslim, maka Anda tidak boleh mengumumkannya. Tapi kenapa orang-orang muslim ini, kenapa kita membiarkan mereka mengumumkan keyakinan mereka? Kenapa? Lihat kemunafikan di situ. Kamu tidak boleh menunjukkan penolakan terhadap Islam di bawah syariah. Tapi kita harus melayani orang-orang barbar ini dan membiarkan mereka menyebarkan omong kosong agama mereka yang menyedihkan. Kenapa? Jika sekarang kamu mulai mengumumkannya dan memberitahu orang lain serta menimbulkan drama, akan ada konsekuensinya. Ya, seruan untuk katul seperti itu, seperti yang dikatakan Muhammad, bunuhlah mereka yang mengganti agamamu. Sebenarnya tidak, ada yang lebih buruk lagi. Sebenarnya ada juga ayat Al-Quran. Jadi banyak muslim yang bilang, kamu tahu ini hanya hadis saja. Jadi menurut dia, kamu tahu ketika dia bilang, kamu bisa pergi begitu saja. Inilah hukum Islam yang sebenarnya. Jadi pada dasarnya, hukuman untuk saya dan setiap orang yang menunjukkan penentangan terhadap Islam. Mereka yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Karena kami melakukannya dan berusaha menyebarkan kekacauan seperti yang dikatakan ahli dakwah di muka bumi. Hukuman mereka tidak lain adalah bahwa mereka akan dibunuh atau disalib. Atau tangan dan tungkai mereka, sebenarnya maksudnya tangan dan telapak kaki. Tangan dan telapak kaki dipotong dari sisi yang berlawanan. Jadi tangan kanan saya harus dipotong dan kaki kiri saya harus dipotong. Atau mereka diasingkan dari negeri itu. Mereka tetap hidup, jadi itu yang terakhir. Inilah yang dia katakan padamu. Dia hanya memberitahumu setengah dari ceritanya.
Tapi tidak, itu jelas adalah pelanggaran yang paling ringan. Itu hanya jika kamu melakukan pelanggaran yang paling ringan, apapun itu. Itu adalah penghinaan bagi mereka di dunia ini. Dan bagi mereka ada hukuman besar di akhirat. Sekarang kamu mengerti kenapa orang seperti saya membenci Islam. Mereka ingin memotong, mereka ingin menyiksa kami, mereka ingin menyalib kami, mereka ingin membunuh kami. Dan mereka berharap kami bersikap baik kepada mereka. Tidak. Saya sangat senang. Tapi hampir 10 tahun yang lalu ketika saya mulai beraktivisme, keadaannya sangat berbeda. Dulu, kamu tahu, dunia sangat berbeda saat itu. Dulu kami sering berbicara dengan sangat hati-hati. Sekarang tidak lagi. Karena tujuan akhirnya adalah pengusiran seluruh ideologi abad pertengahan ini. Dan syukurlah, sekarang kami punya lebih banyak sekutu dibandingkan tahun 2018. Dulu saya sering berdebat dengan orang-orang ini. Tidak ada yang memperhatikan. Saya pernah berdebat dengan Daniel Eki Kucu pada tahun 2020. Saya rasa saya berdebat dengannya pada tahun 2021. Dan dia mengatakan semua hal mengerikan itu dan orang-orang tidak memperhatikan. Sekarang beberapa orang memutar klip-klip itu, potongan-potongan dari debat tersebut. Tapi sekarang kami punya lebih banyak sekutu, syukurlah, orang Yahudi. Inilah alasan saya suka orang Yahudi. Banyak orang konservatif di Barat, mereka tidak suka kenyataan bahwa beberapa dari kami mendukung orang Yahudi. Inilah alasan mengapa kami mendukung orang Yahudi. Itu karena kita punya musuh yang sama. Kita tahu, kita berdua, kita tahu sisi buruk dari ideologi ini. Kita tahu apa yang akan terjadi pada kita jika orang-orang ini, jika kita mengalah sedikit saja kepada mereka. Ini semua atau tidak sama sekali bagi kita, teman-teman. Semua atau tidak sama sekali. Itulah sebabnya kita melawan ideologi ini. Dan saya tahu orang-orang baik, mayoritas besar atau orang-orang baik di Barat, mereka yang masih mencari-cari alasan untuk ini, begitu mereka mengerti, mereka juga akan berubah pikiran. Itu saja, hanya itu. Pada dasarnya saya baru saja menjelaskan inti dari seluruh gerakan saya atau inti dari seluruh aktivisme saya. Itu saja, tidak ada yang lain. Tidak ada keuntungan finansial, saya tidak mencari popularitas. Perjalanannya memang sangat menarik, jangan salah paham. Perjalanannya memang sangat menarik. Saya memulai dari mengkritik Islam hingga menjadi seorang patriot Barat. Apostle Prophet berkata, jauhilah Islam. Saya akan mengatakan, jauhkan Islam dari negaramu.